Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setu Wiguna dengan nomor induk siswa 205-206-55 dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman simbol-simbol komponen elektronika. Oke, kita mulai sekarang. Macam-macam simbol elektronika. Yang pertama adalah alat ukur, yang kedua dioda, yang ketiga kapasitor, keempat induktor atau kumparan, kelima lampu, keenam power supply, ketujuh resistor, ke-8 saklar dan relay, ke-9 sambungan, 10 transistor, dan yang terakhir simbol elektronika lainnya. Alat ukur. Yang pertama ada voltmeter yang berfungsi sebagai pengukur tegangan listrik. Simbolnya seperti ini, terdapat huruf V di tengahnya. Yang kedua adalah ampermeter yang berguna untuk pengukur arus listrik. Untuk simbolnya seperti ini. Dan selanjutnya ada ohmmeter yang digunakan untuk pengukur resistensi listrik. Simbolnya seperti ini. Dan yang terakhir ada wattmeter yang digunakan untuk pengukur daya listrik. Selanjutnya adalah dioda. Banyak sekali jenis-jenis dioda yang terdapat pada rangkaian elektronika yang menurut kegunaan dan fungsinya masing-masing. Terdapat dioda Zener yang berfungsi sebagai penstabil tegangan DC. Untuk simbolnya seperti gambar di sini. Selanjutnya adalah dioda LED yang berfungsi sebagai penghasil cahaya ketika dialiri listrik satu arah. Yang simbolnya seperti di sini, terdapat dua anak panah keluar yang menandakan dia memancarkan cahaya. Selanjutnya adalah fotodioda, yaitu dioda yang dapat menghasilkan arus listrik saat mendapat cahaya. Untuk simbolnya seperti gambar di sini, yaitu menandakan dua garis masuk yang menandakan cahaya masuk untuk menggerakkan fotodioda. Untuk kaki-kaki dioda terdapat anoda dan katoda. Untuk katoda atau minus terdapat ciri khusus, yaitu terdapat garis putih dan garis hitam yang terdapat pada dioda Zener. Sedangkan katoda itu arah masuknya. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan arus listrik sementara waktu yang memiliki berbagai polaritas. Terdapat berbagai jenis kapasitor yang terdapat pada rangkaian elektronika, seperti kapasitor bipolar, nonpolar, berpolar, dan variabel. Semuanya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Untuk simbol-simbol bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk yang terdapat tanda plus ini, berarti kapasitor ini memiliki kutub positif maupun negatif yang berbeda, tidak seperti yang lainnya. Jika yang lainnya ini dibolak-balik sama, kecuali yang dua ini. Untuk penentuan kutub positif maupun negatif bisa dilihat pada gambar di sini. Jika yang terdapat pada garis putih ini atau yang kakinya pendek, berarti ini terdapat kutub negatif, sedangkan yang panjang ini berarti kutub positif. Selanjutnya ada induktor atau kumparan. Terdapat tiga jenis induktor atau kumparan yang terdapat pada komponen elektronika. Yang pertama ada induktor. Induktor berfungsi sebagai penghasil medan magnet ketika dialiri listrik. Untuk simbolnya seperti ini. Dan yang kedua ada induktor inti besi, yaitu kumparan inti besi seperti trafo. Untuk simbolnya seperti ini. Dan yang ketiga ada variabel induktor, yaitu lilitan yang nilainya dapat diatur, seperti resistor variabel. Terdapat anak panah seperti ini.
Selanjutnya ada lampu. Lampu memiliki 3 simbol yang kita ketahui saat ini dalam simbol-simbol elektronika. Untuk fungsi lampu semuanya sama, yaitu memancarkan cahaya saat dialiri listrik. Untuk simbolnya seperti ini, kurang lebih semua sama. Selanjutnya adalah power supply. Terdapat 2 jenis sumber tegangan yang terdapat saat ini, yaitu DC atau penghasil tegangan searah dan sumber tegangan AC atau penghasil tegangan bolak-balik. Berdasarkan cara mendapatkannya juga terdapat 2 jenis, yaitu yang berasal dari generator atau yang berasal dari tegangan listrik bolak-balik, dan baterai yang penghasil tegangan searah. Umumnya baterai digunakan pada penghasil tegangan searah. Untuk simbol-simbolnya bisa dilihat di sini. Untuk tegangan DC biasanya terdapat kutub positif maupun kutub negatif. Sedangkan AC tidak terdapat kutub positif maupun negatif, yang artinya bolak-balik tetap sama. Berbeda dengan tegangan DC, kutubnya tidak boleh saling bersentuhan karena akan menyebabkan konsleting listrik. Selanjutnya adalah resistor. Terdapat 3 jenis resistor, yaitu yang pertama resistor yang tahanan arus listriknya nilainya tetap, dan yang kedua potensiometer yang tahanan nilainya resistensinya dapat diatur, yang memiliki 3 kaki, dan variabel resistor tahanan yang nilai resistensinya dapat diatur tapi memiliki 2 kaki. Untuk resistor tidak terdapat kutub positif maupun negatif, yang artinya dibolak-balik tetap sama. Untuk simbol-simbolnya seperti gambar di sini, berbeda dengan potensio maupun variabel resistor, yaitu perbedaannya sangat signifikan, yaitu jika variabel resistor dapat garis panah yang menandakan dia adalah variabel resistor, sedangkan potensio tidak menggunakan tanda panah tetapi digantikan dengan kaki ketiga. Selanjutnya saklar dan relay. Terdapat banyak sekali saklar dan relay yang terdapat pada rangkaian elektronika. Contoh yang pertama adalah switch SPST, di mana saklar yang akan putus dalam kondisi open. Dan yang kedua adalah switch SPDT, saklar yang memiliki 2 terminal. Dan terdapat juga push button normal open, saklar yang mana akan terhubung saat ditekan. Jadi normalnya belum terhubung apa-apa. Selanjutnya push button NC atau normal close, saklar yang mana akan terputus saat ditekan. Jadi sebelum ditekan sudah terhubung, lalu saat ditekan akan terputus. Selanjutnya ada DIP switch, saklar yang memiliki banyak terminal. Di sini selanjutnya relay SPST, yaitu koneksi terbuka dan tertutup yang digerakkan secara elektromagnetik menggunakan kumparan biasanya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya relay SPDT, koneksi terbuka dan tertutup yang digerakkan secara elektromagnetik. Fungsinya kurang lebih sama tetapi penggunaannya yang berbeda biasanya. Selanjutnya ada jumper. Jumper biasanya digunakan untuk penyambungan jalur pada elektronika. Selanjutnya ada solder bracket, yaitu koneksi yang disambungkan dengan disolder. Selanjutnya ada sambungan. Terdapat 3 jenis sambungan, yaitu yang pertama adalah kabel,
kabel digunakan sebagai kabel penghubung pada rangkaian elektronika. Yang kedua adalah koneksi kabel. Seperti yang di sini, jika terdapat titik, berarti kabel itu terhubung. Selanjutnya, kabel yang tidak terkoneksi atau yang terputus. Biasanya tidak terdapat titik di tengahnya atau dibuat melintasi kabel yang bukan sambungannya. Selanjutnya adalah transistor. Terdapat banyak sekali jenis-jenis transistor yang terdapat pada rangkaian elektronika. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh transistor yang biasa terdapat pada rangkaian elektronika, yaitu transistor NPN dan PNP. Untuk perbedaannya, transistor NPN yaitu berfungsi untuk mengalirkan arus dari EC ketika basis diberi positif. Jadi ketika basis diberi positif, arus yang mengalir dari E akan menuju ke C. Berbeda dengan PNP, arus akan mengalir dari CE ketika basis diberi arus negatif. Jadi ketika basis diberi negatif, arus positif dari C akan menuju ke E, yang artinya jika PNP akan aktif jika di basis diberi tegangan positif, dan PNP akan aktif jika basis diberi tegangan negatif. Untuk kaki-kaki ya bisa dilihat seperti gambar di sini. Selanjutnya adalah simbol-simbol elektronika lainnya. Di sini terdapat motor yang berfungsi sebagai penggerak, trafo yang berfungsi sebagai penurun atau penaik tegangan listrik. Selanjutnya ada bel listrik yang berbunyi saat dialiri listrik. Selanjutnya buzzer yang menghasilkan suara saat dialiri listrik. Selanjutnya fuse yang berfungsi sebagai pengaman yang terputus saat melebihi kapasitas arus. Terdapat dua simbol fuse, yaitu terdapat pada gambar di sini. Selanjutnya ada bus 1 yang berfungsi sebagai jalur data atau address. Terdapat dua jenis juga, seperti ini. Selanjutnya ada octocoupler yang berfungsi sebagai isolasi antar dua rangkaian yang berbeda yang dihubungkan cahaya. Selanjutnya ada speaker, simbolnya seperti speaker, yang berfungsi sebagai pengubah sinyal listrik menjadi suara. Selanjutnya ada mikrofon yang berfungsi pengubah sinyal suara menjadi arus listrik. Selanjutnya ada op-amp yang berfungsi sebagai pengumpulan sinyal, simbolnya seperti di sini. Selanjutnya adalah DAC atau digital to analog yang berfungsi sebagai pengubah sinyal digital menjadi analog. Logonya seperti di sini. Selanjutnya ada ADC yang disebut juga analog to digital yang berfungsi sebagai pengubah sinyal analog dari data digital. Simbolnya terbalik seperti digital to analog. Selanjutnya yang terakhir adalah osilator yang berfungsi sebagai penghasil pulsa atau gelombang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.